Fuzzy Logic merupakan sebuah teknologi yang sekarang ini telah banyak digunakan pada embedded system, peralatan rumah tangga agar semakin efektif pada penggunaannya. Juga sekarang banyak yang menggunakan Fuzzy Logic pada chipnya. Contohnya adalah pada vacuum cleaner atau alat pembersih debu. Secara sederhana, vacuum cleaner terdiri dari 6 komponen penting, yaitu sebuah pot intake di mana bisa bervariasi antara vacuum cleaner lainnya. Kemudian sebuah pot exhaust, sebuah motor elektrik, sebuah kipas, sebuah tas berpori, dan terakhir sebuah housing yang berisi komponen-komponen lainnya. Ini adalah gambar diagram proses dasar yang terdiri dari input, fuzzification, fuzzy arithmetic and applying creation, yang ketiga defuzzification, yang terakhir adalah output. Fuzzy controller mengambil dua input. Yang pertama permukaan dari lantai, yang kedua jumlah debu yang ada. Karakteristik dari permukaan lantai yang akan dipakai disederhanakan menjadi 3 macam. Yang pertama permukaan lantai keras, contohnya adalah karpet yang tebal. Yang kedua permukaan lantai normal, contohnya adalah karpet yang tipis. Yang ketiga adalah permukaan lantai yang halus, contohnya adalah lantai dengan keramik. Jumlah dari banyaknya debu yang akan menjadi input juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama jumlah debu yang sangat banyak, kedua jumlah debu yang masih normal, yang ketiga jumlah debu yang sedikit. Gambar ini menunjukkan diagram dari input dan output pada MATLAB. Keputusan yang diberikan oleh fuzzy controller berasal dari rule-rule yang ada pada basis data. Keputusan ini disimpan sebagai kumpulan rule. Dasarnya rule tersebut adalah sebuah rule if then yang intuitif dan mudah dimengerti karena hanya merupakan kata-kata. Terdapat 9 rule yang akan menghasilkan output, yaitu yang pertama, jika jumlah debu banyak dan permukaan lantai yang keras, maka power hisapannya sangat. Yang kedua, jika jumlah debu normal dan permukaan lantai yang keras, maka power hisapannya besar. Yang ketiga, jika jumlah debu sedikit dan permukaan lantainya yang keras, maka power hisapannya normal. Yang keempat, jika jumlah debu banyak dan permukaan lantai normal, maka power hisapannya besar. Keenam, jika jumlah debu sedikit dan permukaan lantai normal, maka power hisapan kecil. Yang ketujuh, jika jumlah debu banyak dan permukaan lantai halus, maka power hisapan normal. Yang kedelapan, jika jumlah debu normal dan permukaan lantai halus, maka power hisapan kecil. Yang kesembilan, jika jumlah debu sedikit dan permukaan lantai halus, maka power hisapannya kecil. Gambar ini menunjukkan fungsi member pada variabel permukaan, dan yang digunakan adalah antara 0 hingga 100%. Pada gambar ini kita bisa melihat ketika jumlah debu 63,4% dan permukaan 62,2%, maka besar hisapan yang dikeluarkan adalah 60,7%. Selisih antara input dan output bisa dilihat tidak sangat besar. Bisa dilihat hasil pada grafik 3D yang disediakan MATLAB. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mesin akan merespon pada kondisi yang berbeda. Misalnya, jika debu dan permukaan nilainya kita masukkan 100, maka besar hisapan akan menjadi 100 juga. Hasil ini sudah meyakinkan dan wajar. Kesimpulannya adalah, Fuzzy Logic telah dicoba diterapkan pada vacuum cleaner, walau hanya sebagai simulasi data. Tidak dicoba pada benda yang sebenarnya, tetapi berdasarkan data yang didapatkan, output telah efektif dalam menangani berbagai kondisi yang ada. Misal pada permukaan lantai yang kasar, yang susah untuk dihisap debunya, dan debu yang ada yang sangat banyak, maka tenaga hisapan yang akan diperlukan sangat besar. Hal ini telah diuji coba pada simulasi data tersebut. Dengan input permukaan 80% yang berarti kasar dan debu 80% yang berarti banyak debu, maka output yang didapatkan pada besar hisapan adalah sekitar 80% juga.
Hal ini bisa diartikan bahwa perlu 80% kekuatan hisap untuk bisa efektif menghisap debu pada permukaan yang telah didefinisikan. Maka dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan fuzzy logic pada vacuum cleaner akan sangat menghemat energi yang dikeluarkan. Walau fuzzy logic pada eksperimen ini tidak memperhitungkan faktor lain, yaitu seperti perubahan pola banyaknya debu pada setiap lantai, tetapi telah cukup mewakili pada percobaan simulasi dengan dua inputan, yaitu jumlah banyak debu dan karakteristik permukaan lantai. Sekian dan terima kasih. Apabila masih ada kesalahan, mohon saran dan kritikannya.